Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Manajemen Keuangan. Di sini kami akan membahas materi mengenai the DuPont Analysis atau analisis DuPont. Pengertian dari analisis DuPont. Analisis DuPont merupakan pendekatan untuk mengevaluasi profitabilitas dan tingkat pengembalian ekuitas. DuPont Analysis merupakan teknik yang bermanfaat untuk menguraikan komponen dalam perhitungan rasio return on equity. Penguraian ini dapat memudahkan investor untuk lebih berkonsentrasi pada poin inti kinerja keuangan, agar dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sebuah perusahaan. Adapun 3 komponen utama yang terpenting dalam return on equity, yaitu yang pertama, net profit margin, yang kedua, total asset turnover, dan yang terakhir adalah financial leverage. Rumus perhitungan DuPont. Analisis DuPont sama dengan net profit margin dikali asset turnover dikali equity multiplier. Dengan komponen rumus, net profit margin sama dengan laba bersih dibagi pendapatan, asset turnover sama dengan penjualan dibagi rata-rata aset, equity multiplier sama dengan rata-rata aset dibagi rata-rata ekuitas. Persamaan dasar DuPont atau Basic DuPont Equation adalah margin laba dikalikan dengan perputaran total aset. Angka ini menunjukkan tingkat pengembalian atas aset atau ROA. Di sini ada persamaan 1 di mana ROA sama dengan margin laba dikali perputaran total aset, sama dengan laba bersih dibagi penjualan sama dengan penjualan dibagi total aset. Jika perusahaan didanai hanya dengan ekuitas biasa, maka tingkat pengembalian atas aset dan pengembalian atas ekuitas akan sama, karena total aset akan sama dengan ekuitas biasa. Di sini ada persamaan lain di mana ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset sama dengan laba bersih dibagi ekuitas biasa sama dengan ROE. Persamaan tersebut hanya berlaku jika perusahaan tidak menggunakan utang. Untuk mendapatkan pengembalian atas ekuitas dari pengembalian atas aset dapat dikalikan dengan multiplier ekuitas, yaitu rasio total aset terhadap ekuitas biasa. Persamaannya yaitu multiplier ekuitas sama dengan total aset dibagi ekuitas saham biasa. Kemudian di sini ada persamaan 2 di mana ROE sama dengan ROA dikali multiplier ekuitas sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali total aset dibagi ekuitas biasa. Jika persamaan 1 dan persamaan 2 digabungkan, akan membentuk persamaan DuPont yang menunjukkan bagaimana margin laba, rasio perputaran total aset, dan multiplier ekuitas bergabung menentukan ROE, di mana ROE sama dengan margin laba dikali perputaran total aset dikali multiplier ekuitas sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali penjualan dibagi total aset dikali total aset dibagi ekuitas biasa. Selanjutnya, untuk perbaikan tingkat pengambilan atas ekuitas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, meningkatkan penjualan tanpa suatu peningkatan yang tidak sebanding dalam biaya dan beban pengeluaran. Yang kedua, mengurangi harga pokok penjualan atau beban operasi. Yang ketiga, meningkatkan penjualan yang berhubungan dengan basis aktiva, baik dengan peningkatan penjualan aktiva perusahaan atau dengan mengurangi jumlah penanaman modal aktiva perusahaan. Yang terakhir, meningkatkan penggunaan hutang yang berhubungan dengan ekuitas. Selanjutnya, manfaat analisis DuPont atau DuPont analisis. Metode analisis ini digunakan untuk mengevaluasi komponen-komponen dari rasio ROE sebuah perusahaan. Dengan metode ini, investor dapat menentukan aktivitas keuangan mana yang paling berkontribusi terhadap perubahan ROE. Investor juga dapat menggunakan analisis ini untuk membandingkan mana yang lebih efisiensi operasional dari dua perusahaan yang serupa. Nah, dengan analisis ini, para manajer keuangan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang harus diperbaiki dari sebuah perusahaan itu gitu. Baik, selanjutnya ada balance sheet dari Harley Davidson Inc. periode 31 Desember dalam $1.000. Asetnya itu tahun 2001 dan 2002, yaitu ada cash, account receivable, inventory, other current asset. Itu di total yang 2001 itu jadi $1.665.264.
Sedangkan pada tahun 2002 itu jadi 2.066.586 dolar. Kemudian ada gross plant property and equipment, ini kan masih kotor. Nah, dikurangi oleh akumulasi depreciation yang kemudian jadi net plant property and equipment sebesar 891.820 dolar itu 2001, dan 2002-nya 1.032.596 dolar. Dan other asetnya itu, dan kemudian ada other aset. Nah, itu tinggal ditotalkan antara total current asset ditambah net plant property and equipment ditambah oleh other asset. Jadi total asetnya itu sebesar 3.118.495 dolar itu pada 2001, dan 2002 itu sebesar 3.861.217 dolar. Selanjutnya ada liabilities and equity. Sama 2001 dan 2002 juga. Akun payable ditambah current expense ditambah income tax payable ditambah short term debt notes ditambah other insert bearing current liabilities, itu totalnya itu jadi 716.110 dolar untuk 2001, dan untuk 2002 itu 990.052 dolar. Kemudian itu ditambahkan lagi oleh long term debt. Nah, itu total, jadi itu total liabilitiesnya yaitu 1.362.212 untuk 2001, dan untuk 2002 itu jadi 1.628.302 dolar. Kemudian ditambahkan lagi, kemudian di sini ada common stock, paid in capital, return earning, itu ditambahkan, kemudian dikurangi oleh less reserve stock. Nah, itu bakalan jadi, kalau itu ditotalkan jadi total common equity yang pada tahun 2001 itu sebesar 1.786.283 dolar, dan pada tahun 2002 itu sebesar 2.232.915 dolar. Yang kemudian di total liability and equity-nya tinggal ditambahkan ke total liabilities dan total common equity-nya. Yang total liabilities-nya yaitu 1.362.212 ditambah 1.756.283, jadi totalnya 3.118.495 untuk 2001, dan untuk 2002 itu jadi totalnya 3.861.217. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai contoh analisis DuPont yang sebelumnya telah dibahas oleh teman saya. Di sini disajikan mengenai laporan laba rugi dari perusahaan Harley Davidson untuk periode 31 Desember tahun 2002. Di sini terdapat data-data yaitu penjualan, harga pokok penjualan, gross profit, selling, general, and beban administrasi, serta depreciation dan lain-lain, sehingga menghasilkan total laba bersih senilai 580.217.000 US dollar. Kemudian di sini disajikan contoh pohon DuPont. Pohon DuPont ini bertujuan untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam menganalisis dan membaca suatu data. Di sini ada pengembalian atas ekuitas senilai 26%, itu datanya diambil dari mana? Hasilnya diambil dari pengembalian atas aset senilai 15,04% yang dikalikan dengan total aset dibagi ekuitas biasa, yaitu totalnya 1,73%, sehingga menghasilkan 26%.
Pengembalian atas aset ini dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari margin laba bersih yang dikalikan dengan perputaran total aset. Margin laba bersih ini dihasilkan dari mana? Dari laba bersih yang dibagikan dengan total penjualan sehingga menghasilkan margin laba bersih senilai 13,8%. Nah, data-data semua ini diambil dari laporan balance sheet dan laporan income statement. Maka dari itu kalian tinggal melihat saja dari pohon DuPont ini, kemudian mencocokkan data yang dari laporan balance sheet serta income statement. Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai analisis DuPont dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya, mohon dimaklumi karena sifat manusia terkadang tidak selalu benar dan tidak selalu salah. Namanya manusia, pasti ada kesalahan, dan mohon memakluminya karena kita masih dalam tingkat pembelajaran. Insya Allah kedepannya kita memperbaiki apa yang telah kita capai, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa menyampaikan materi dengan lebih jelas lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.